belajarnya di tempat. Terus kata dia tuh jangan langsung rest. Alhasil aku tuh 1 tahun latihan dulu. Serius 1 tahun nggak tergoda ikut? Iya, ada yang ini mungkin aneh sih, bosen podium atau gimana? Iya, jadi pas UI itu bosen podium. jadi mungkin bahasanya bukan bosen, apa ya yang tepatnya, jadi aku ngerasa kayak finish lari, misal berangkat hari apa, lari selesai gini, terus harus latihan lagi. Nah itu tuh apa ya bahasanya, rutinitasnya jenuh jadi It's okay, it's okay. Gotta live it your Apa kabar teman-teman? Nih sesuai request dari kalian semua, kita akan ketemu dengan King Headlamp. Salah lagi. Sorry Mas Fahri. Kita akan ngobrol sama King Fahri, King of Tap Tap. Jadi ini banyak banget yang request buat Mas Dani kapan bikin podcast sama King Fahri, sama Mas Fahri. Dan kebetulan ini momen yang cukup pas, aku pas senggang bisa main. Nah ini pesanannya Mas Fahri akhirnya datang juga. Kita lagi ada di Pepper and Sip Cirebon, ini dekat rumahnya Mas Fahri. Nah karena aku lagi senggang waktu perjalanan dari Jakarta ke Semarang dan Mas Fahri pas bisa, akhirnya terciptalah podcast ini. Apa kabar Mas Fahri? alhamdulillah baik. Gimana kabar? Kabarnya tentu saja sehat. Setelah kemarin DNF diskualifikasi, apakah meninggalkan luka? Maaf, ini kita sebagai apa ya? Sebagai pengingat lah. Tapi di Semarang banyak pelajaran lah. Itu emang buat pelajaran buat aku sendiri sih. Jadi kedepannya harus lebih prepare dan membaca lagi, terutama mandatory. Rules dan regulation sama mandatory ya. Oh, itu setelah SMR tuh ada event apa, Mas Fahri? Setelah SMR itu langsung persiapan Rinjani. Jadi buat teman-teman flashback dikit, harusnya tuh Mas Fahri tuh SMR peak training untuk Rinjani ya? Iya, betul. Jadi dia pengen long run katanya, long run 82 kilo, Cok. Emosi gak sih? Aku mau emosi tapi gimana? Tapi gak jadi. Cuma 24 dan dia belum sampai puncak. Tapi setelah itu, diskualifikasi, yang Mas Fahri rasain selain dapat pelajaran ya dari teman-teman tuh gimana tuh, Mas? Kalau dari teman-teman mungkin ya tentu ya, karena isinya orang marah-marah semua. Jadi diceng-cengin, isi chat langsung pas buka HP isinya WA headlamp. Aduh, kamu ini gimana, itu kayak basic banget masa. Sayang banget ya. Iya, makanya itu banyak banget sih chat. Terus masuk. Aku lihat postinganmu, jadi Mas Fahri itu sering banget bikin kayak tips and trick atau experience by data. Nah kemarin sempat bikin tuh kayak dalam tanda kutip CV, list race, dan list data gitu kan. Iya. Nah itu the one and only satu-satunya dia diskualifikasi guys di SMR. Iya kan? Iya. Di antara semua yang gemerlap ada yang sedikit. Makanya meskipun kayak gitu aku tetap tulis, jadi itu tuh kayak buat pengingat aja sih bahwa pernah nih aku, jadi untuk pelajaran kedepannya sih lebih baik lagi. Ya mungkin untungnya di Semarang ya, kalau di luar sih. Oh iya sih pasti ya. Kayak aku sih sedih banget. Udah jauh-jauh ya, udah latihan, effort. Ya udahlah, itu yang lalu biarlah berlalu. Kita mungkin kenalan yang lebih proper sama Mas Fahri. Mas Fahri, usia berapa nih? Sekarang 24, tapi udah mau ke 25 sih. 24 mau ke 25. Oke, selisih 11 tahun. Jangan panggil aku Om ya. Panggilnya Om aja. Sebelumnya aku ketemu sama orang si Avel. Avel tahu nggak? Avel dia lagi lumayan naik sih. Biasa yang kategori pendek, orang Temanggung ya. Jadi dia dekat Semarang. Kalau panggil aku Om, kampret itu. Mulai lari tuh sebenarnya dari kapan, Mas Fahri? Jadi mulai lari itu aku pas Covid sih. Iya. Pas Covid aku langsung mulai lari. Ini bentar Covid kan 2020. Iya. Itu baru. Sebenarnya lucu. Aku tuh karena sama teman-teman ya. Ya namanya waktu itu semua tempat ditutup. Kayak di sini di tempatku itu di Cirebon paling ya trek. Semua trek lari, gor itu ramai banget. Isinya orang-orang ya
disuruh olahraga kan sama itu, jadi pada olahraga semua. Ya walaupun jalan sama masker. Iya, nah iya, jadi kita yang baru, ya ibaratnya baru kan, datang stadion lari cuma 1 putaran, 4 putaran. Udah. Habis itu enggak ngobrol lama. Oh, itu berarti sama anak-anak seumuran. Ya seumuran. Gensi. Iya, seumuran. Terus ada bapak-bapak larinya nggak selesai. Terus tiap hari kita nontonin. Siapa namanya? Bayu. Pak Bayu ya. Pak Bayu. Masih aktif lari sekarang? Enggak, pas aku mulai ini dia malah selesai. Oh. Jadi dia yang intinya dia tuh ternyata trail runners juga. Pak Bayu itu. Jadi aku liatin aja sama teman-teman, kata teman-teman coba ikutin bapak-bapak itu. Ya biasalah ceng-ceng Ya, aja sama teman-teman. Terus aku ikutin. Aku cuma buat 4. Ingat gak PES berapa waktu itu? Kayaknya sih PES 5. 5 ya. Tapi dia tuh kayak sampai 20 20 kilo atau 20 lap? 20 lap sampai 30. Tapi kita seru aja nontonin dia Iya, gitu. iya. Terus lama-kelamaan ini biasa basa-basi nanyain. Ternyata dia tuh guru SMA aku, tapi dia nggak ngajar di kelas aku. Guru SMA, bukan guru olahraga tapi ya? Guru olahraga. Nah dari situ sih, terus kan cari-cari Instagramnya gitu, yang biasa kepoin. Ternyata dia udah sering menang gitu, terus runner. Jadi dari situ cari-cari terus. Iya. Makanya aku langsung kenalnya ke trail. Karena awal mulanya tuh yang bikin apa ya, yang bikin terkesan kali ya di situ. Nah sebelum umur berarti kan tuh 2020 ya. 2020 waktu pandemi. Sebelumnya ada olahraga nggak Mas Ari? Enggak sih, aku ya kalaupun olahraga bukan yang rutin gitu. Berarti kayak sepeda ini di postingan sering sepedaan tuh belum ya waktu itu ya? Belum. Oh. Bener-bener kayak yang belajar aja pas itu. Belajar. Jadi ngikutin. Bukan main game, belajar. Jadi kayak orang download Strava aku ikutan. Oh, gitu aja. masih ngikut tren lah ya. Pas Covid 2020 bulan ya Maret kalau nggak salah. Pas Maret itu awal mula. Ya benar Maret kan. Maret kan mulai apa sih istilahnya yang ditutup-tutup itu? Iya, apa? Lupa namanya. Lockdown. Nah, itu lockdown makanya itu. yang buat kan cuma tempat olahraga. Nah, makanya sering ke situ. Itu berarti ke trek mulai coba pertama kali ngetrail atau ke nggak tahu Ciremai atau di mana tuh di sini? Itu kapan tuh Mas Ari? Ada. Karena kan aku udah kenal akhirnya sama si Pak Bayu ini. Aku tuh diajak ke Linggasana, jalur pendakian Ciremai via Linggasana pas Covid. Ternyata dia tuh sama 2 temennya. Namanya Hilman sama Daniel. Nah, aku dikerjain di situ. Dihajar itu. Dihajar, bayangin itu benar-benar. Ya kamu ikut aja. Ini kita berempat. Disuruh ikutan, terus aku suruh bawa minuman yang banyak. Nurut kan, ya namanya anak baru. Iya, anak baru ya. Minum banyak tuh berapa liter, berapa banyak? Nah, aku pertama disuruh beli vest, nurut sama sini. Pokoknya disuruh-suruh, ya biasa kan suruh beli ini, beli. Terus udah bawa vest kamu, bawa. Terus aku di sini minum 2. Terus di belakang 2 kita nggak ke summit, kita cuma kalau mereka tuh bilangnya sampai pos 5 tinggal sana. Nanti kita bareng-bareng start, mereka pergi, aku ketinggalan. Itu baru pertama kali. Iya, terus aku nggak pernah ngecamp. Jadi aku tuh nggak pernah anti yang alam-alam gitu dari dulunya. Di hutan sendirian ditinggalin, itu paniknya bukan main. Setiap keresek dikit tuh gitu. Terus nggak tahu ya, mereka udah hilang aja. Nggak ditungguin karena mereka lagi ada challenge kalau nggak salah. Cuman kok yang aku bingung kok nggak kapok ya? Biasa kalau ditinggal di prank gitu kan orang entah trauma entah kapok. Nah itu dia. Itu nggak 1 hari, jadi mereka tuh 3 hari berturut-turut. Nah kamu? Nah aturan lah hari pertama nih, aku kan udah ketinggalan ya. Bahkan mereka naik nih, aku cuma sampai pos 3, turunnya mereka dulu. Seorang Fahri ternyata sempat di fase kayak gitu. Iya. Nah mereka ngiranya mungkin ini orang bakal kapok, karena kan dikerjain. Emang waktu itu serem sih Gunung Ciremai via Linggasana pas Covid itu kan masih rada iya.
Terus hari berikutnya aku datang lagi dan dilakuin, dan mereka melakukan hal yang sama, ninggalin lagi. Ninggalin mereka kemana, udah jauh. Terus yang ada di pikiranmu tuh apa kok sampai datang lagi? Penasaran atau penasaran, tapi karena kan aku belum ngerti jadi aku mikirnya kayaknya bisa nambah berapa ratus meter lagi itu. Positif Mas Topik, ada Mas Topik di Tapi belakang. emang nambah, tapi salah karena ada percabangan antara ke bawah sama ke atas. Kamu salah ya. Bingung antara udah nyoba kayak, karena kan takut ya kalau yang nggak biasa, nggak pernah ngecamp, nggak pernah mendaki gunung. Aku nggak pernah mendaki gunung sama sekali. Jadi di tempat yang gitu kayak semak-semak dikit, ini kayaknya bukan. Terus ke ganti jalur bukan, terus aku nungguin aja, terus turun tetap mereka dulu yang Tapi nambah kayak nambah dikit. Itu hari kedua. Terus udah kapok dong pasti dong. Ya enggak, terus tuh harusnya kan 3 hari berturut-turut. Nah, aku kan belum kenal nih ke Hilman sama Daniel tuh. Jadi aku kan malu ya misalnya kayak ngechat mau ikut lagi, karena si Pak Bayu ini yang guru aku ini hari ketiganya nggak ikut. Jadi tapi si mereka Hilman sama siapa namanya? Daniel dia tetap. Kebetulan kan emang baru banget sih kenalnya, terus ya udah dari situ kayak wah ini ditinggalin sih. Tapi emang dari dulunya aku nggak kapokan, adrenalin aja kayak terus nanya-nanya ke siapa, ke Pak Bayu itu siapa sih atlet-atlet di Indonesia, aku cari IG-nya, terus aku ngomong ya suatu hari bisa lari sama mereka. Dan ini aku ngomong langsung ke Taufik waktu SMR. Aku cerita waktu dulu tuh aku tuh lihat sambil lari tuh ya, kan aku kayak pacing dia ya kayak di depan. Suatu hari pas di 2020-2021 aku pernah bilang kayak ke diri sendiri, suatu hari pernah pengen lari bareng lah sama Arif sama Taufik gitu tuh yang di Instagram gitu. Terus pas Taufik denger itu dia ketawa. Dan ternyata setelah lama sih. Tapi sebenarnya relatif, mungkin lama tuh kan relatif ya. Tapi secara performance dari 2024 kayaknya kan udah bisa sedikit mulai kan. Iya. 2004, 2025 ya. 2024 ya 2025 sih. Terus progresmu itu ketika pandemi itu apakah start kena prank itu terus mulai ikut race langsung podium atau gimana Karin? Karena habis itu kan yang aku cerita akhirnya yang Pak Bayunya itu jadi nggak lari. Jadi aku tuh ikutnya sama Daniel. Jadi pindah guru lah, diserahin nih. Pas saya udah nggak lari nih, ini kamu urus Fahri mungkin kata si Pak Bayu ke Daniel. Nah aku ngikut dia, tapi itu lebih parah disiksanya. Diajar terus. Pokoknya uphill tuh ngobrol. Jadi dia tuh ngajarin semua materi-materi yang misal kayak teknik-teknik gitu, tapi sambil uphill, dan aku nggak boleh ketinggalan. Jadi aku tuh suka dimarahin kalau ketinggalan. Oh iya, dimarahin? Ya dimarahin dalam artian guyon gitu. Tapi aku kayak misal nggak ada suaranya nih ya, kan misal ya aku manggil ya mas, ya mas. Kan lama-lama misal makin panjang tanjakan kan, iya mas, makin kecil. Terus sama dia ditungguin atau gimana? Ya ditungguin terus, tapi ayo cepet gitu. Terus bolak-balik. Ya jadi belajarnya di tempat. Terus kata dia tuh jangan langsung rest. Alhasil aku tuh 1 tahun latihan dulu. Serius 1 tahun nggak tergoda ikut? Iya, yang dari 2020 itu 1 tahun sampai di 2021 itu aku latihan. Tapi waktu itu sih memang race masih rada jarang sih, karena pandemi juga kan. Terus dirasa udah oke, aku race pertama Manglayang. Oh, malah di Manglayang. Manglayang Unpad MTR. Itu kata Daniel tuh kayaknya kamu udah bisa race, kayak dalam artian ya bisa lah kayak ke 10 atau apa sih gitu. Berarti dari awal kamu tuh memang terjun sama si Mas Daniel itu memang diproyeksikan, di prospek untuk perform kan. Iya. Bukan kayak anak-anak sekarang tuh kan intinya kan asal lulus gitu. Dimarahin nanti aku. Oh gitu ya. Iya, emang kayak udah di jangan ke sini, jangan ke situ. Ya kayak udah untuk ini aja. Memang untuk jangka panjang. Iya. Nah, di Manglayang di Manglayang ini lucu.
lomba 21 kilo, aku Ah. finish 30 karena nyasar. jadi ini sebenarnya start bagus, start tuh aku ketiga, keempat. Sampai Terus berapa kilo tuh? sampai baru 4 kilo. Udah pakai jam belum waktu itu? Jamnya juga jam yang belum ada GPS-nya. Oh. Jadi cuma untuk record Waktu sama jarak. Jadi ada persimpangan gitu. Ini arah pulang, ini arah naik. Oh lah, podo mbek tulip berarti. Terus aku kesini. Ini bertiga. Karena ada orang lain. Iya, karena salah satunya dia senior lah. Ah. Jadi aku tuh udah tahu orang ini kompeten. Jadi aku ngikutin orang ini lah. Terus jauh ini kesini. Pas udah jauh, udah sampai Malayang. Udah sampai Batu Kuda. Datang Marsal bilang, "Lah, Kok ada di sini? Kok ada di sini?" Terus rutenya ke sini. Bukan, ini rute turun. Wah, itu sih udah sih aku kan langsung Akhirnya balik. enggak, bingung kan. Ini bertiga ya. Yang satu udah nggak mungkin ngejar. Ya. Terus karena aku ya udahlah, aku selesain aja. Yang tadinya posisi 3 atau 4 lah. Karena kan bareng-bareng itu harus ngulang peringkat 70. Karena kan yang ininya udah Jauh. iya 4 kilo kan yang lain ini. Terus aku turun lagi. Itu uphill 500 meter itu, kita turun lagi. Terus ngulang dari yang tadinya posisi 3 jadi posisi 70. Nyelipin ibu-ibu, bapak-bapak. Ada namanya baru berem. Pokoknya mau ke puncak Malayang pakai tambang. Namanya ibu-ibu ya sama bapak-bapak kan nggak bisa ya di ayo-ayo ya. Wah, itu ngantri panjang sih. Ngantri panjang, udah aku lari selesai ke 10 jadinya. Tapi tetap ke 10, tapi kilometernya 30. Iya, 29 sekian lah. Terus si coach atau Mas Daniel lo marah. Tentu. Aku Bisikan. inget kan HP-nya kan nggak di kalau di sono kan nggak di full hutan ya, jadi ada yang terbuka gitulah. Waktu itu lagi pembebasan lahan tol Cisumdawu. Jadi ngelewatin yang tempat terbuka. Nah, HP tuh geter. Isi chatnya belum finish. Wah, isinya belum finish gitu. Terus ya udah. Karena yang podium awal udah pada finish. Iya. Nah, terus abis itu ya udah, wah ini padahal kan ya namanya baru ya, jadi udah persiapan selama 1 tahun ya hasilnya gitu tuh, jadi langsung rasa down. Waktu itu kan ya pasti ya namanya lagi membara banget kan. Masih muda. Jadi kayak gitulah. Waktunya inget nggak? Dari berapa? Aduh, lupa. Maksudnya 4 gap jam. sama juara satunya itu? Juaranya 3, 2. Lumayan sih kayaknya, lumayan gapnya. Nah, ini yang mungkin buat teman-teman, Fahri itu tahun lalu kayaknya ya, yang aku lihat postinganmu yang break CR. Itu Beruntung aja lah itu. enggak lah, itu harus kita bahas karena ini bukti bahwa kira-kira tuh rahasianya apa seorang Fahri yang start dari dulu bareng sama Mas Hilman, kan Mas Dede Hilman ya maksudnya kan? Iya kan? Satu ini aja, satu perguruan lah. Terus dulunya terseok-seok, dikewerin lah ya istilah bahasa Jawanya, disiksa. Sekarang bisa jadi salah satu top elit lah. Enggak Itu lah. yang CR itu tahun 2024 2025. Ceritain dong apa aja tuh? Awal mulanya ya. Berarti sebenarnya Ini bukan nyombong ya guys, ini maksudnya ini kita ngomong data bahwa hal itu harus ada konsekuensi dari kerja keras. Jadi bukan bermaksud nyombong, jadi cerita aja aman. Iya. Terus kan yang tadi setelah race itu tuh aku ikut race ya kecil kan, namanya baru sih, disuruh race kecil dulu, jangan race besar dulu. Ya tapi emang ya kayak udah kayak podium gitu dari setelah race itu kecil lah ya. Terus kayak mulai 2024 sih kayak kemarin waktu di Dieng Caldera juga kayak ke satu, mulai banyak lah kesatunya. Terus ini lama-lama tuh ini mungkin aneh sih, bosen podium atau gimana? Iya, jadi pas UI itu bosen podium. jadi mungkin bahasanya bukan bosen, apa ya yang tepatnya, jadi aku ngerasa kayak finish lari misal
berangkat hari apa, lari selesai gini, terus harus latihan lagi. Nah itu tuh apa ya bahasanya? Rutinitasnya. Iya, jenuh. Jadi Ah. jadi kayak harus hasil bagus atau apa harus ngerasa jenuh. Makanya aku hiatus. Oh Ada- iya iya, sempat ada. Ada orang bilang. hiatus. Wah itu isi chat kan isinya res kemana sih, nggak res Itu tempo tahun 2024. 2024 setelah UI itu, setelah UI aku ngerasa kayak Tapi bukan karena cedera berarti ya? paling ya ada sih sedikit ya, bukan yang Fatal. gitu, lebih ke jenuh, alhasil hasilnya tuh jadi stuck gitu tuh. Oh. Misal ya contoh kayak kalau nggak salah ya seingatku kayak di Dieng Caldera emang aku kayak ke 1 UI kayak ke 1 gitu, tapi indeksnya tuh kayak cuma 620 gitu tuh, jadi bingung tuh ya, ngerasa latihan nih udah keras karena Iya, aku iya. ngerasa latihannya udah keras. Iya. Jadi yang bikin jenuhnya tuh kayak udah keras latihan terus perjalanan ini ya udahlah istirahat dulu, terus dari istirahat setahun, terus aku mulai di Dieng 100 iseng-iseng Dieng Dieng 100 DTR. DTR ha. iseng-iseng 2025 berarti. 2025. Agustus Oktober ya? Eh, September ya? Iya, Agustus. Iya, Agustus. Iseng-iseng kan, wah, udah lama banget nggak res, biar kayak takut hilang aja insting Iya, yang dulu udah iya, dibentuknya. iya. Iseng-iseng, ternyata Mayan nih, udah ngerasa oke lah dalam bukan artian kayak nyelip-nyelipnya ya, kayak resnya peringkat berapanya, kayak ngerasa ini udah bagus nih, udah mulai meningkat performanya. Oke. Jadi selama itu tuh, selama hiatus aku tetap latihan, tapi latihannya Bukan dan- yang kayak dulu yang ngejar sesuatu gitu ya? bener. Jadi dulu tuh terlalu ngejar posisi sih. Mungkin karena aku kayak dibentuknya emang untuk kompetitif banget, alhasil mindsetnya nggak bagus. Iya, Kayak iya. harus ke 1, kedua, ketiga, itu tuh salah sih pada akhirnya aku secara ngerasa mental itu jadi bikin stres sendiri. oke. Jadi bikin Oke, mungkin performanya bagus, tapi secara jangka panjang ada titik-titik kayak stres ya. stres ya, makanya ya udah hiatus. Nah pas hiatus aku mulai tuh kayak ganti lah, yang penting waktunya, jadi ngejar waktu aja, jangan ngejar posisi. Oh. Nah di situ pas setelah si Dieng 100 itu aku mulai bener resnya di GTR. Dulu aku tuh res masih sering bercanda, misal kayak di WS kayak ngobrol-ngobrol dulu gitu Masih tuh. wasting time Eh, ya. Nah pas di GTR aku kayak udah sering baca-baca, kayak ya udah pas res mah coba beneran. Jadi all out. cepet Transisi, makan. terus bagi-bagi, terus pakai strategi. Oke. Pakai strategi sih itu. Nah dan jangan target posisi, targetnya waktu. Nah pas di GTR targetnya waktu, dan itu kan GTR aku CR juga kan. Terus pakai sepatu road lagi 50 kilo. Tapi itu finishnya serem, kaos kaki putih jadi merah semua. Merah. Iya. Kuku berarti. Iya. Itu berarti 50 DTR. GTR. Oh, GTR. GTR. Berarti abis DTR Iya. 100, Terus? tapi itu performanya peringkat berapa tuh? Ada sedikit inilah, yaitu kelima lah. Oh, karena habis comeback lah ya, habis comeback kan. Iya, pokoknya ada problem juga di Oke, race itunya. terus setelah itu baru GTR. GTR. Jadi tadi Dieng ini gajah, Nah. 50K pakai sepatu road, itu memang kayaknya memang lumayan banyak roadnya sih. ya Iya, kan? tapi ya itu salah sebenarnya, aku Oke. kacau aja. Dari situ kayak udah, ini bisa, di situ aku lari sih terus. Biasanya aku kalau ketemu aspal, nah pasti hiatus juga tuh. Sebelumnya masalah aku tuh setiap di aspal nggak mau lari, Oh. karena Jung, rumah oke Jung. Istriku maksudnya. karena Capek, males. dulu aku latihannya cuma di jalur pendakian, jadi kakinya Oke. ketemu tanah terus. Ya, Terus manja ya, manja. kena keras dikit. Pas hiatus sama temen, coba kita karena nggak ada lomba, jadi kita kan piknik aja ke desa mana gitu tuh. Nah dari situ ternyata lari di aspal tuh nggak seperti yang dulu bisa gitu lari di aspal tuh, di tanjakan gitu tuh. Dari situ latihan tiap minggu tuh ngegabungin, jadi kita bikin rute sendiri pas hiatus tuh.
ada rute jalur pendakian tanah, makadam, T-mix, aspal semuanya lah, sampai lumpur-lumpur kita bikin sendiri di Cermai itu. sampai segitunya cuy. Nah, habis dari situ udah kan yang di DTR hasilnya oke, ke GTR. Di GTR mantap juga. Terus aku ngerasa wah ini udah bisa nih kayaknya untuk naik performa. Itu September kalau GTR. Habis itu langsung kan beruntun aja. Apa lagi tuh? Voca. Aku Voca. FM elevasi 2300 jarak 4 jam 50 Mirip apa? kayak Zegama gitu ya. Tapi itu aku nggak full. Oh terus aku juga udah tahu ngebeda-bedain. Jadi di race tuh jangan semuanya dihabisin. Oh. Ya itu yang aku sering bilang. Mana main race, mana part. Oh maksudnya race-nya pilah-pilah. Iya jadi setahun aku tetap pakai yang diajarin dulu. Setahun tuh kayak maksimal 6-8 race. Nah tapi main race-nya waktu dulu mah nggak ngerti main race. Jadi 8 race itu hajar semua. Nah sekarang pas yang setelah hiatus mulai dibagi-bagi. Ada yang A, B, C. GTR itu C, low effort. Si low effort aja seperti itu. Low effort. Terus habis itu Voca yang FM itu apa tuh? B medium. 4.13. 4 berapa tadi? 4 jam? 4 jam 50. 4.50. Kalau nggak salah. Mas Topik, FM-mu berapa Mas Topik flat? FM belum pernah. Belum. Ya berarti nanti harus mengalahkan 4 jam 30. Terus habis itu BTS. Nah, ini BTS. BTS-nya main race. Oke. Jadi itu emang udah dari jauh-jauh, ya? dari pas hiatus tuh aku emang pengen BTS aja. Karena sebelumnya di 2023 aku BTS, CR juga. Oh. Setelah 23 tuh 70. enggak, aku 30. 30. Oke. Jadi aku tuh baru ultra pas setelah hiatus. Oh. Diajarin dulu. Jadi dibagi-bagi dalam 1 tahun pertama kamu latihan, 2 tahun berikutnya kamu main jarak pendek, setelahnya kamu transisi ke ultra. Di tahun ke-3, 4 itu transisi, tahun ke-5 kamu baru main ultra. Jadi emang udah prospek jangka panjang. Makanya ceritaku tuh kayak dari naik anak tangga satu gitu. Ya, nah masalahnya bentar. Nih sambil diminum dulu. Oh iya. Masalahnya tuh buat orang yang nggak ngerti tuh kadang tuh kan orang nggak lihat profilmu, kayak termasuk aku lah. Aku tahu dia anak lama, cuman kan nggak tahu prosesnya sedetail itu kan, dan orang nggak mungkin nge-scroll ke bawah, taunya nih Fahri anjir kok dalam 1 tahun dia di 2025 tuh CR bukan cuma satu ya, satu dan course record, dan itu kan maksudnya kan nggak gampang gitu loh. Nah itu yang orang banyak yang nggak tahu, Iya sih. Berarti intinya tuh memang program dan nafsu kali ya. Karena kalau Iya kamu sih. misalnya kamu udah set up, oke, aku pengen targetnya waktu, bukan posisi. Tapi kan namanya anak muda, pernah nggak sih kayak anjir gue harusnya di sini tuh santai nih, tapi kok ada orang-orang gitu, pernah nggak kayak gitu? Nah, itu yang masalah aku yang sebelum hiatus itu. Jadi emosinya masih ya yang aku bilang mungkin karena masih baru ya. Jadi misal ada yang lebih kenceng, jadi tiba-tiba ikutan. jadi plannya ambiar. Terus juga dulu mungkin belum bagus plannya, kayak yang penting segini lah, yang penting segini dulu mah. Kalau sekarang kan kayak lebih detail ya, dari per WS berapa, harus makan apa. Gitu. Terus di WS semenit, itu aku latihan. Oh, simulasi berarti. Iya, jadi latihannya tuh bikin WS kecil terus di waktu. Oh. Emang detail sampai detail banget. Jadi BTS akhirnya kemarin terjun di 2025 tuh di 70. Karena pengalaman baik di 30. Di 30 CR juga, tapi karena aku senang Bromo ya. Sebenarnya ya udah BTS, terus kan ngeri waktu itu. Ya lawannya cukup lah. Top lah. Terus aku kayak waktu ditanya juga kan waktunya berapa ya, aku ya segitu. Terus santai aja res. Sekarang nih yang lain ngebut, jadi aku santai aja, ikut baru pas pokoknya aku sampai Rankumbolo itu ke-1. Rankumbolo belum terlalu jauh kan, masih 40-an kan kayaknya. Enggak, belum. Baru 27. Iya, udah ke-1 itu.
tapi itu kondisi kaki aku tuh pelantarnya tuh bermasalah. Bermasalah, kurang pas lagi shake out run di hari Jumat aku nyoba turun, kayaknya kena batu atau apa. Kondisi sepatu aku masih baru banget. Jadi aku nyoba sepatu baru, tiba-tiba kayak kena batu, sakit. Nah dari situ pincang-pincang, sakitnya. Tapi tetap paksa waktu itu. Sakitnya tuh kayak masih bisa lah, ini tuh masih berarti bisa. levelnya masih di bawah 7 lah ya. Iya masih bisa lah, makanya terus aku pas di Ranukumbolo seneng, wah ini Ranukumbolo ternyata runnable ya. Terus aku lari, aku nyelipin semua 170 semuanya. Jadi sisa tinggal yang akhirnya sih keselip semua sih, si yang 100 kilo, kategori 100 kilo juga kena semua. Padahal itu kan waktunya dia duluan kan? Iya, beda 1 jam. Habis dari situ udah finish kayak nggak nyangka, itu seneng banget sih jujur. Berapa jam kemarin 70 itu siarnya? 8 jam 20. Itu udah lama banget nggak pecah-pecah. Iya. Dan orang luar negeri sama kejadiannya kayak yang waktu yang kategori 30. Itu juga sebelumnya orang luar. Tapi luar. itu tuh yang rute original Ranukumbolo tuh baru 2025 kemarin balik kan. 23 24 tuh yang ngelup di bawah itu loh. Iya. Sempat ngelup, aku sih ikut 2024 kan yang 100 tuh. Itu jengkel banget sih. Karena aku pernah 2018 atau 19 ikut yang 70. Kan enak kan tuh kan Ranukumbolo kan. Iya. Jalurnya yang ke Rakum itu, yang ke Ranupane, Rakum sama Kalimati sama Aye itu di-split ke penanjakan, ke aspal. Ya ampun, sakit banget itu. Tuh, wah jengkel banget sih. Jadi ya luar biasa, dia 8 jam, 7 jam 8 jam? 8 jam 20. Mas Dani berapa? Aku kayaknya 14 apa 15 deh, hampir 2 kali lipat. Tapi itu kayaknya bisa lebih cepat kalau kondisi. Jadi sakitnya itu kerasa sampai ke finish, nggak hilang. Aku nggak pakai painkiller, jadi aku Paksa. bawa sebenarnya. Tapi biar aku seneng kayak adil aja deh. Pengen ngerti juga kan. Ya jadi itu aja. Padahal udah dipegang, tinggal ngebuka aja, tapi kayak painkiller oral berarti yang diminum ya? iya, enggak deh, kayak aku simpan kayak jangan pakai, maksudnya cobain dulu, jadi otaknya main aja. Terus ya finish. Ya itu emang alhasil finishnya capek sih. Terus yang rasa DOMS tapi kayak cuma sehari. Kalau yang GTR, Voca itu aku nggak capek. Ya tapi kan tingkatan race-nya kan beda kan. Iya, CBA nah, itu mau bikin plan-nya itu. Abis itu BTS, oke. A sesuai target walaupun ada trouble pelantar. Abis itu SLU 80 juga. Karena aku sebelumnya di 2023 pernah ikut SLU tapi yang 30. Lagi-lagi nyasar. Itu udah ke 1. Terlalu kencang coy. Karena kan kayaknya waktu dulu tuh karena masih ini banget ya, masih kayak menggebu-gebu banget tuh ya. Jadi nggak terlalu notice sama marking gitu. Itu aku udah ke 1 itu. Balapan sama TNI, aku lupa namanya siapa. Udah gap jauh, terus udah nemu rutenya dari yang ke 1 ke posisi 6, posisi 7, tapi sisanya tinggal 10 kilo lagi ke finish. Terus aku lari, alhasil aku finish keempat. Tapi karena mungkin masih muda, terus aku ngerasa aku harusnya bisa. Itu nggak bagus, aku kayak marah-marah gitu tuh. Karena nyasar itu. Jadi aku kayak ngebanting. Ya itu aku ngakuin itu nggak baik lah. Waktu itu ya. Iya. Jadi ini berarti kalau misal kemarin SMR Fahri 3 tahun lalu pasti marah-marah. Nah itu dia. Makanya teman-teman yang dulu tuh, wah ini kamu udah dewasa katanya. Padahal umurnya secara umur sih ya masih muda lah, jauh di bawahku kan. Terus SLU kemarin 80 performanya gimana? Nah SLU ini kayak aku udah percaya diri. Karena juga 1 bulan sama PTS kan. Terus aku latihan sepeda. Mulai cross training. Enggak, sebelumnya udah latihan sepeda. Terus 1 minggu sebelum SLU itu aku sepedahan maksudnya cross training karena kan kayak udah nggak latihan. Chainring aku nggak bisa ganti, jadi di tanjakan yang berat, chainring besar.
Aku kalau dituntun Paksa. malu. Ah. Di jalan raya banyak orang. Aku paksain, hasil ketarik ininya. Jadi kejadiannya tuh hari Minggu. Terus aku dipijat hari Selasa. Race-nya hari Sabtu pada. Iya, ini tuh aku mikir ya otak kan yang penting jangan dipikirin lah. Tapi emang kerasa. Jadi pokoknya setiap kayak lari aja, lari flat, kalau nggak nanjak dikit itu wah narik banget. Petis ya berarti. Bagian sini nih. Oke. Kalau itu kan ya Ah. ketarik ini panjang banget. Terus Jumat aku kan yang lain sekuat run ya. Terus aku nyobain lah jam 12 lari cuma 1 kilo. Aku nggak kuat. Sakit banget. Sakitnya sakit banget. Jumat selisih 1 hari. Terus aku bingung ya, udah bingung. Itu udah stres banget sih, kayak ini gimana? Start jam 12 malam ya. Wah, ini udah kacau, kayak udah berantakan. Kalau kan aku sama temen-temennya di villa, kelihatan aku kayak pusing, nggak bisa tidur. Karena ya nervous juga kan. Dengan kondisi yang bahkan hot trim sebanyak-banyaknya aku, wah banyak banget, nggak mempan. Malah jadi kepanasan Ya, area ya. lainnya. Karena kadang kena gesek-gesek. Ininya tuh, terus ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting start dulu. Aku start ya. Terus ya emang ya kalau sakit kan nggak bisa bohong ya. Iya. Tetap kerasa. Kan makadam. Awal-awal tuh. Makadam, terus yang ada tengahnya bolong. Air kan. Kejeblos. Dan baru 800 meter aku udah mikir DNF. Karena sakit banget. Terus itu aku masih kayak keempat kalau nggak salah, aku keempat apa ketiga gitu kan. Biasa aku kalau awal-awal strategi aku kayak narik dulu, start dulu. Terus nanti itu, terus wah ini nggak kuat. Untuk pertama kalinya orang dilewatin aku banyak banget. Wah ini, terus orang-orang pada nanya kenapa? Aku bilang wah ini, bahkan kayak lari kecil aja ngegleor, udah lama banget jatuh gitu. Wah ini nggak benar nih. Kayaknya udah 20 lebih, bahkan kayak 30 udah lewatin. Terus aku ada momen nyalip satu orang. Udah nyalip satu orang aja di SLU nih ya, di KM 4 kayaknya masih makadam. Selesai makadam yang mulai ke Hutan pinus itu. yang mau ke WS1 kiri itu kan naik ke. Aku ada orang satu ya. Aku mau tarik, kayak aku nggak bisa nyelip orang itu. Dia tuh, aku tahu dia pelan, maksudnya pace-nya tuh sama-sama pelan. Tapi mau ngejar tuh nggak dapat. iya, kakinya bahkan geter sebelah yang kanannya. Terus ketemu tanah. Terus aku mikir ini kayak di rumah di Palutungan, mirip kan? Mirip. Dari situ udah mainin pikiran aja. Terus sampai WS1 ke berapa? Wah udah masih jauh banget sih, ke berapa ya, 20-an, belasan lah. Kilometer 8 apa 9 ya WS1 kan tuh. Terus oke, kata aku tuh, santai, kata aku kayak udahlah, santai, kamu kayak bisa kayak yang penting nyoba dulu. Terus nyoba satu-satu, aku kan dihitungin 1, 2, 3, 4. Jadi kayak ada challenge-nya sih gitu sih. Nah, WS2 udah mulai lari sendirian. Kan aku bawa pol ya. Terus aku nanti dah mungkin di Lawu. Mongrang nggak pakai berarti? Jogol larangan tuh nggak pakai? Enggak. Itu aku lewat belum ya? Belum kan? Belum. Ya? Tapi kan kamu mau pakai di Lawu berarti kan sebelumnya iya, Lawu ada Mongrang sama Jogol larangan kan? Iya, enggak. Nggak pakai? Enggak pakai, kayak aku ini masih lumayan lah. Nah, ini juga kenapa aku pakai, kenapa aku bawa, karena jadi ini kayak spill dikit sih. Setiap race tuh kan aku pakai tim ya. Nah, salah satunya aku kayak kasarnya sih ngerekrut orang yang sekitaran situ. Jadi untuk kayak bikin analisisnya, waktu di Lawu ada, di Rinjani ada gitu tuh, selalu orang akamsi tuh aku. Tapi mereka otomatis trail runner dong. Iya. Karena yang dan beberapa yang bikin rute juga. Oke. Jadi emang ya tapi kan itu kan part of the game. Jadi dan semua orang boleh melakukan itu kan. Iya. Jadi ya udah bawa aja, ya udah aku kan ngedengerin ya, bawa, habis itu ya udah naik.
di Mongkrang aku udah pernah, tapi nggak sampai Mongkrangnya karena yang 30 kan 30 langsung turun. terus ke Lawu kan, naik ke Lawu, tadinya mungkin pakai di sana di atas, tapi masih bisa lari, nggak kerasa udah sampai puncak katanya. Ini udah sampai puncak belum kan, jadi belum dipakai. Terus aku turun pelan-pelan sih, karena aku ada riwayat cedera ankle juga. Jadi pelan-pelan aja dari Gelang ya kalau nggak salah. Gelang, terus aku itu kan Hargo Dalam atau Hargo Dumilah itu kan? Gelang. Terus kan Ceto. Ya di Gupak Menjangan dulu. Terus aku senang ketemu Enak flat gitu yang kan, langsung flat 4 tanah. iya 410 420 kan sih. Bentar, pertanyaannya yang tadi narik-narik itu gimana? Sembuhnya ya. Nah, menurut aku sendiri sembuhnya itu pas ketemu tanah yang mirip-mirip itu, yang agak downhill. Jadi awal-awal tadi tuh sebelum WS2 kan. WS2 itu tuh kayaknya kayak aku stride sih, aku nyoba kayaknya stride kan dari start sampai WS1 itu belum ada yang tanah-tanah yang bagus lah kan, masih makadam. Benar. Nah itu ngerasa sembuh di situ. Terus ya udah sampai situ, terus dicetok. Aku tahu, dikasih tahu kan sama si yang informan aku ini, aspal banyaknya. Wah udah aku sih, karena aku akhirnya seneng. Dulu kan gak seneng ya rute gitu yang rolling, gak seneng sih, tapi panas. Cuaca di hari itu pagi-pagi panas, jadi aku lemah banget. Semua DNF aku tuh karena panas. Jadi beberapa bahaya ini, Fahri ketemu panas kata tim tuh. Terus kan hujan ternyata. Di hujan waktunya tampil bolok. Tampil bolok bahasamu Mas Taufik. Waktunya tampil. Hujan full. Terus tadinya tuh ada tantangan, kamu balapan sama 50, finishnya siapa dulu. Kan ada pertigaan. Yang 50 dari sini, yang 80 ke sini, terus ke Segoro Gunung. Ada penjaganya. Saya ke berapa ya kalau dihitung dari total? Enggak Mas, pertama langsung aku semangat ya. Pas aku udah di atas Segoro Gunung, aku ngeliat ada yang 50. Wah, ada yang 50. Aku lihat, wah ini kejar-kejaran nih kayaknya. Terus karena hujan makin deras banget sih. Jadi aku seneng banget kalau hujan, nggak tahu sih. Jadi kayak adrenalinnya kan dingin kan, enak kan. Kalau apalagi kalau kayak ngedengerin petir gitu seru aja adrenalinnya. Nah, anomali. Terus di apa tuh yang tanjakan tuh pancot. Wah itu aku full lari. Tanjakan itu pada lumayan. Iya. Terus, aku tuh baru lari yang effort tuh dari Segoro Gunung sih. Pas ngeliat itu ada orang, baru yang fast race gitu tuh. Iya. Sebelumnya ya karena yang pertama dan itu sama kondisi ini kan. Jaga-jaga lah. Karena udah di pancot, aku mikir kayak dikit lagi mah kayaknya bisa deh. Dari situ. Kayaknya makin menjauh tuh pas hujan sih. Tadinya tuh sama si Acil lu udah deket. Acil ikut 50 gitu? 80. 80? Iya. Lah yang 50 nomor satunya tuh yang sempat itu siapa? Badayu kan? Rizky. Rizky. Iya. Ternyata emang Rizky, jadinya dia tuh keluar dari yang Segoro Gunung, aku dari atas. Terus itu kan finishnya tuh kan 3,5-4 kilo terakhir kan masuk ke arah apa sih namanya startnya itu? Tawangmangu itu kan, Sekipan kan. Itu akhirnya waktunya gimana, Hari? Apanya itu? Waktumu di situ tuh sesuai target atau kan awal sempat trouble tuh soalnya kan? Enggak sih. Tetap melenceng. Iya, karena aku ngitungnya tuh 11.40-an, 11.45. Sampai finish harusnya. Iya, 11 jam 45-an. Ngitung maksudnya targetmu kan? Iya, dengan aku mikir dengan kondisi yang misal nggak ada problem yang di normal ya. Normal itu bisa. Nah, endingnya kemarin 12 jam 10. Selisih 25 menit. Iya, ya? 25 menit. Tapi itu CR juga. Iya, karena sebelumnya 12 jam 19. Di situ kondisi sih. kayak gitu aja CR coy.
Iya, ya udah sih dari situ kayak seneng, kayak aku seneng aja, seneng karena dulu aku yang marah-marah itu tuh, jadi jadi seneng. Dan Akhirnya. bisa kayak buktiin lah ya. Iya, Ya kan. kayak ya akhirnya bisa gitu, selesai juga race ini. Itu berarti 3 CR berturut-turut guys. GTR, terus BTS. Voca karena race Oh pertama. iya, sorry, Tapi sorry. itu race pertama sih. Tapi itu waktunya lumayan tajam lah Iya, iya, menurutku iya, sih. Terus kan BTS, Nah. SLU. Cuman yang aku cukup heran itu si Fahri itu bisa inget cukup detail tentang step-step press-nya. Iya. Maksudnya kamu di sini itu gimana kondisimu tuh cukup itu kok bisa seingat itu Ri? Apa memang kamu punya memori yang bagus di situ atau karena kamu ngeplan jadi kamu waktu itu flashback nih oh aku harusnya di sini gini. Karena ngeplan sih. Oh. Jadi aku tahu ingat Ada bayangan. detailnya. Dan di sini aku harusnya gini aku kok Nah, kayak iya gini. gara-gara misal kayak yang sampai Ceto itu aku harusnya jam 7 Mm-mm. jam 7 lewat lah. Ya. Nah, karena kondisi yang ya kakinya sakit ya. Ceto tuh ceto bawah atau ceto atas? Ceto yang Bawah WS yang Ceto, itu yang robek tuh. Robek, Nah, aku kan harusnya sampai situ tuh jam 7 lewat lah. Tapi ini tuh jam 8 kalau nggak salah. Terus kayak wah, jauh kan. Ya, ya. Dari Tapi situ. kalau di situ mis 1 jam bisa nge-cut sampai 25 menit selisihnya kan lumayan dari performmu dari Iya. ceto ke finish lah ya. Makanya jadi kayaknya ada ya, pas hujan sih, pas hujan Oh, di bikin mood booster ya. di Anomali. kebun teh ya. Kalau hujan suka tuh aku juga suka. Tapi kalau petir suka malah jadi booster tuh nggak tahu sih. nggak tahu kayak dulu ya sama teman-teman ini ya emang agak aneh teman-teman aja, kita tuh sering naik tapi hujan-hujanan gitu tuh. Ya tapi dalam tanda kutip tetap ada resikonya sih. Iya, Ya ini kan? nggak benar juga. Maksudnya makanya aku teman-teman aneh manggilnya. Ya, Nggak cuman benar. aku tuh juga gitu Re. Aku kalau kan kita ada aplikasi buat ngecek ramalan cuaca di gunung. Ada yang berbayar lah. Mountainforecast.com atau weather tuh kan ada. Nah, aku dulu tuh juga mirip tuh. Ketika cuaca hujan atau petir, aku tuh skip. Kayak nggak latihan lah. Kalau cerah atau berawan doang baru gas. Sampai akhirnya aku kena di Merbabu Sky Race 2024. 50 kilo full hujan sama SLU waktu full hujan tuh. Aku jadi ini aku jadi nyesel kenapa kok ketika hujan itu nggak pernah latihan. Iya sih. Sebenarnya latihan itu bukan karena hujan. Kalau hujan dan kita bisa lari sih enak ya. Cuman kan masalahnya kan arena jadi bletok lah. itu Gitu. dia. Itu tuh aku jadi sekarang berarti kalau memang kita udah ngeplan misalnya weekend ini mau long trail lah ya, muncak apapun cuacanya ya gas. Iya. Selama basecamp buka ya, nggak ditutup kan. Tuh aku jadi belajar di situ. Karena kedinginan kena badai di atas tuh ngeri banget. Iya sih. Iya, Benar-benar ngeri. Iya. Ini kayaknya kita skip perjalanannya dulu. Kita loncat ke race yang masih hangat, Re. Karena kalau semuanya diceritain detailnya dia inget banget, coy. Iya. Podcastnya tuh bisa 2 jam. Aku benar-benar inget detailnya. Nah, ini yang kemarin cukup epic. Kebetulan kita ikut satu kategori yang sama. Tapi yang bikin kuampret adalah selisih kita tuh jauh. Dia 12 jam, aku 19 jam. Jadi selisihnya 7 jam. Rinjani 100 kategori 60. Nah, itu aku cukup kaget sih. Dia bisa finish 12 jam dan bareng sama Mamel kan. Itu ceritanya gimana, Re? Maksudnya kok bisa finish bareng gitu loh kan? Kadang penasaran kan. Apakah janjian atau ada trouble lalu saling membawa atau gimana gitu loh. Jadi sebelumnya beberapa hari sebelumnya kita udah bareng terus kayak nongkrong di tempat begini. Dari 2 hari. Dari hari Di sana Kamis. berarti di Sembalun. Di Sembalun. Jadi kayak sebelumnya udah pernah ketemu juga sama dia di Lelono. Terus kan kemarin di Sembalun kita ngobrol makan malam, makan pagi bareng terus, ngobrol-ngobrol gitu. Terus pas race kan kebetulan dia pun target waktunya mirip-mirip. Ya, dia 12 jam kalau nggak salah. Dia 12 jaman juga sama lah. Target awalmu? Target aku 11 sekian lah target awalnya. Terus kan udah start. Nah,
Start ya emang aku ini ya sama yang Cina itu, yang 100 kilo. Bukan Zairan ya, siapa yang namanya? Yang Iya, itu lah. iya. Terus sampai di mana? Di yang WS2 ya, yang mulai start Summit Attack tuh, ya kan? Sembalun Rim ya. Sembalun Rim. Nah dari situ udah. WS1 kan Senaru Rim ya, terus WS2 Sembalun Rim. Oke. Nah dari situ di ini tuh di GPX tuh ke kiri kalau nggak salah, WS-nya. Kayaknya mungkin yang dulu ke kiri, sekarang ke kanan. Nah aku bingung. Karena aku dulu banyak. WS-nya rada naik kan sekarang. Iya. Tadinya tuh rada bawah memang. Iya kan itu. Betul ya. Nah, terus aku tuh belajar dari pengalaman yang sering nyasar, jangan nyoba-nyoba, lebih baik aku tungguin. Aku tungguin yang datang si Mamel, jadi udah bareng terus. Terus emang bareng emang pace-nya sama. Karena sebelumnya kan udah ngobrol juga sih. Kayak udah bukan yang ketemu tiba-tiba gitu. Terus bareng-bareng gitu. Udah Terus bareng. waktu bareng tuh ada yang kewer, Mamel kewer atau kamu kewer main pace itu enggak? Enggak sih, sama terus. Sama nomor 3-nya sempet nusuk gitu enggak? Enggak, yang Jauh penting ya? kata kita berdua jangan orang asing yang menang. Wah, mantap tuh. Iya, sebelumnya pas makan pun ngomong jangan sama orang luar. Karena jadi gini teman-teman, kalau Rinjani Ultra itu kategori ultranya 60, 100 sama 170 tuh kita tuh kayak berada di race luar. Iya, kan? benar. Kita lari tuh ya nggak cuman penghobi, elitnya tuh banyak orang-orang yang kenceng. Jadi kayak orang China, orang Jepang, orang Taiwan, orang Malaysia, ya kan. Jadi vibes-nya tuh beda. Dan aku lumayan dekat sama Mamel kan. Kita waktu TOTK tahun lalu bareng. Bang, aku juga ikut bang. Terus aku mau remedi, dia kan tahun lalu kan juga sama kan. Peringkat 7 atau 8 dia kalau nggak salah. 7 kayaknya tahun lalu. Cuma ada trouble. Tak tanya berapa jam target, 12 bang. 12 kan ya. Makanya plannya Mamel sih oke, 12 jam. Cuman aku masih bertanya-tanya nih, kok bisa bareng kenapa gitu. Tapi ya emang jiwa nasionalis bareng terus karena emang udah bareng, yang penting jangan orang luar lah. Iya. Dan lucunya yang ketiga ini si Francis, namanya Francis. Dia tuh pas Jumat pagi yang kita ketemu, Mas Dani kesana, kita kesini. Iya. Si ada kan si kayaknya nggak sih. Pokoknya si yang Francis ini ngikutin kita lari, kita lagi jalan tiba-tiba ini, dan kita pun nggak nyangka bahwa ini orang jago. Dia juga nggak ngeh mungkin. Iya. Terus aku ingat, aku cek, wah ini beneran ngeri nih kayaknya. Dia dulu yang bilang targetnya 12 kalau nggak salah. Dia juga targetnya 12. Wah, 12 berarti kenceng ini kayaknya. Udah tua tapi kenceng. Dari situ sih. Terus ya. Tapi secara indeks ITRA atau IDMB sempat ngintip nggak di papan itu tuh 60K kamu berapa atau potensimu gitu? Wah, aku tuh ke 6. Pastinya ke 6. Kamu berapa sih sekarang? 716. 716 ke 6 di situ ya? Iya. Atasnya banyak orang luarnya berarti? Orang luar semua. Jadi dari 10 itu kalau nggak salah cuma aku doang orang Indonesia. Mamel tuh nggak tahu masuk 10 di list itu atau kayak dia ke 11 ke 12 ya, lupa lah. Karena dia 600 sekian sih, karena dia jarang race juga kan, masih baru-baru juga. Ya dari situ udah kita kayak gas lah Rinjani. Terus ya sebenarnya banyak sih kesalahannya. Kayak aku nggak nyangka Rinjani tuh kayak gitu. Cuacanya. Ya dan kaget, ekstrim kan. Dingin-dinginnya pol, panas-panasnya pol. Dan tapi kalau waktunya dia sih nggak mungkin ketemu sama porter naik. Waktuku ketemu rame banget ya. Rame. Aku sih lumayan lah. Cuman kalau yang mungkin 1 jam di belakangku ketika turun itu tuh pasti bakal rame. Aku sampai di WS yang bawa Knau atau apa itu, nah itu mereka masih pada makan, tapi udah mulai ada yang naik. Oh ini pos 2. Pos 2. Itu kan mereka kan memang titik makan dulu kan. Nah, kalau misalnya aku dari Summit telat setengah jam aja tuh pasti ketemu mereka yang naik makin. Karena aku 2 tahun, berarti 2023 tuh DNF cukup tersiksa karena itu. Yang tadinya naik on target, COP lewat, tapi turun
aku nggak expect karena sebelum 2023 itu kan Rinjani pertama setelah pandemi. Rinjani kedua. Yang tahun sebelumnya itu untuk pendakian umum tuh ditutup. Jadi nggak ada porter, nggak ada wisman. Iya, ini ya. Yang tahun sebelumnya. Jadi aku nggak dengar inputan bahwa hati-hati nanti antri. Aku nggak ngerti. Ternyata turun dan kan kamu ngerasain tahu sendiri kan mereka kan. Iya. Ya aku juga maksudnya kita orang Jawa lah ya kan sungkan kan nggak bisa kayak misi mereka lewat ya mau nggak mau berhenti dulu meluk pohon dulu sabar. Cuman Rin ini menarik sih karena aku lihat analisamu tuh bener-bener apa ya proper dan terplanning gitu loh. Nah kira untuk jadi atlet yang kejar performa sepenting apa sih membuat race plan dan idealnya kapan dan gimana cara bikin race plan-nya? Jadi menurutku orang Indonesia aslinya kuat-kuat, naturalnya tuh emang kuat-kuat. Oke. Tapi mungkin race strategi sama sport science-nya masih belum ini banget lah, terutama belum melek lah. Ya di trail running gitu. Jadi mungkin beberapa kayak masalah misal ultra di KM berapa udah mulai ngedrop gitu tuh. Nah terus kalau yang strategi sih penting banget. Kalau sering nonton kayak race luar kayak Kilian atau apa biasanya sebelum UTMB, kalau nggak pas ada cuplikannya si Tom Evans yang di YouTube dia kan sama timnya kayak bikin oretan lama. Nah aku sendiri biasanya 2 minggu sebelum event. Ya gitu tuh. Jadi 1 minggu tuh kayak ngumpulin datanya. Ngumpulin data tuh dari GPX, kita analisis, kita pecah-pecah. Gimana sih misal yang ini aja lah, SMR lah biar mudah. Related. SMR. Nah SMR itu aku per 2 WS. Jadi misal dilanjutin, aku mungkin cuma berhenti. Misal dilanjutin mungkin aku berhenti. Total WS itu ada berapa? Aku lupa. 8 ya. Kayaknya aku cuma kayak 3 kali atau kalau dilanjut berarti aku udah WS kedua itu kan. Itu WS pertamaku. Oh, yang sebelumnya nggak ambil. Iya, itu juga salah satu, tapi ini sebenarnya nggak bagus ya, karena kemampuan kayak metabolisme setiap orang beda-beda. Jadi aku nggak bisa, ya kalian ngikutin aku, nggak bisa. Oh enggak, ya nggak bisa dong. Itu kan personal kan. Iya. Nah, salah satunya kayak aku ngebagi. Dulu tuh agak susah, bingung cara ngebaginya, misal per segmen, misal taruh apa motongnya di Ungaran atau apa, itu agak repot kan. Jadi lebih mudah di WS aja, karena WS ada namanya misalnya Zanzibar. Nah, aku kan sampai ingat. Ya, itu tuh ada datanya. Misal di WS Zanzibar apa saja sih yang harus dimakan. Terus berapa menitnya. Pertama sih panjangnya berapa dulu, elevasinya berapa. Itu tuh kita samain dengan yang latihan. Nah, pada saat latihan tuh aku biasanya per 20 kilo atau per 20 kilo lah baru berhenti ngisi. Jadi pas di latihan tuh kita udah kayak di rest. Tinggal nanti ketika di rest copy paste. Effortnya juga dimiripin. Makanya kita nggak bingung pas di restnya, karena ini tuh udah dilakuin pas di latihan tuh kayak berhenti di WS berapa, kilometer berapa dan apa yang harus makan. Permasalahannya race itu kan beda-beda dan nggak semua race tuh kan naruh apa aja isi WS tuh. Nah terus kamu natanya strateginya tuh gimana tuh? Nah ini nggak tahu, menurutku sih ini kekurangan, tapi menurut orang lain mungkin ini aneh. Aku tuh nggak makan apapun, aku cuma ngandelin gel. Nggak makan apapun, makanya bisa di WS-nya kayak cuma bentar. ngisi air doang. Even snack buah gitu, pisang. Kayaknya itu di momen-momen tertentu aja sih. Banyaknya kayak cuma ngisi air gitu. Nah, maka dari itu aku nggak terlalu isi WS. Jadi ya udah ngandelin aja. Misal itu sih emang kita harus ini ya kayak umum aja. Paling bagus kayak di SMR ada tulisannya. Itu ngebantu banget. Ini bukan karena ngomong. Kalau aku kan
aku tuh kan juga penggiat kayak kamu lah, penggiat lari. Jadi ketika aku buat event ya aku pengen kiblatnya tuh menurutku yang race-race yang proper dan race-race luar kan semuanya kan yang oke ya, itu kan dikasih list itu loh. Nah iya, Jadi- itu makanya race strategi, menurutku race strategi terbaik aku yang pernah dibuat itu SMR sebenarnya, karena itu tuh udah di WS kan ada tulisan misal ada kayak sosis apa ya gitu ya. Nah itu tuh di race plan aku pun ngikutin ada. Oh. Jadi ini SMR bagus, Oke. sampai ada tuh detailnya isinya Nah. apa aja. Pertanyaanku, semisal yang terjadi di lapangan ya, ketika ada miss hal yang di WS harusnya ada ABC, tiba-tiba ternyata kenyataannya nggak ada, entah karena IO-nya atau gimana atau ada trouble. Kira-kira seberapa ngefek buat kamu, Ri? Kalau perihal WS ya, kalau WS nggak terlalu masalah sih. Ya karena kamu tadi Nah, masalah karbo intake-nya itu nggak harus yang istilahnya raw food atau nasi gitu kan. Paling yang ini misal nggak sesuai jarak WS-nya. Oh, itu cukup bikin ekstra ya. Iya, misal di ini kilometer 20 biar mudah ya. Ternyata kilometer 24. Wah, Sedangkan jauh banget sih. minuman aku itu si hidrasi aku tuh cuma untuk 20. Iya, iya. Nah, kadang gitu kalau nggak ditambahin naik 21 otomatis harus ada 4 kilo yang survive itu. Iya, yang dan ketika 4 kilo survive itu kan kita kekurangan liquid. Nah, iya. Itu kan efeknya tuh kan tidak cuma 4 kilo itu, terus efeknya ke mundur. berikutnya sih. Ya ini memang PR kita semua lah ya sebagai pelari dan IO atau organizer tuh kadang dari organizer juga pengennya sih aktual. Tapi kadang Hamin seminggu tuh ada trouble Iya. apalah, geser-geser gitu kan. Cuman memang aku akuin ketika race plan atau race guide-nya detail, kita tuh bisa ngatur strategi. Iya. Kalau dia ya dalam tanda kutip anomali karena ya mungkin cara atau metabolisme tubuhmu tuh terbentuk dari latihan. Iya sih. Bolak-balik. Nah, kalau kita orang normal yang sekarang race trail ya, peserta 1000. Berapa persen sih yang cari podium? Coba. Iya, iya. Nah, Kita ngomong fair-fairan, Nah. paling dari 1000 itu 50 paling iya. dari satu mungkin nggak ada. Heeh. Ya rata-rata kejar performance PR atau asal lulus. Nah, buat mereka-mereka itu Ri, itu ngefek. Kalau Iya. kita ada telat supply lah ya kamu nggak mungkin pernah kena yang namanya kehabisan logistik, kecuali nih nanti next kapan pengen santai misalnya nemenin pacar atau istri atau orang. Dan kalau nemenin kan mau nggak mau speed ya kan. Iya. Nah itu kan bakal ngerasain tuh gimana chaosnya, antrinya. Nah, tapi meskipun tadi aku kan bilang aku nggak makan apapun, aku tetap bawa. Oke. Jadi aku tetap bawa. Aku pakai apa? Kurma, Oke. coklat. Dan itu ketika dimakan ya? Ketika race enggak. Oh, berarti cadangan. cadangan aja Nah, buat. Oke, paham. Terus lanjut lagi nih masih ngomongin tentang race plan dan fueling ya. Kira-kira asupanmu tuh dalam race ultra, let's say Rinjani kemarin lah yang paling barusan ya, yang paling anget. Per jam itu kira-kira berapa liter liquid air sama kira-kira nutrisinya tuh berapa kalori atau berapa carbs? Berarti kalau aku sendiri sih pertama sih gel dulu per 1 jam sih. Oke. Gel per 1 jam, terus kan minumannya juga kan kayak ada karbonya. 1 jam itu, oh berarti yang diisi itu. Jadi gel Kamu takar nggak dalam 500 ml itu ada berapa karbo? Berapa gram? pokoknya satu itu ini sebut Nggak usah merek tapi pokoknya dibagi kandungannya. dibagi 2 biasanya. Oh, oke. Jadi misal satu itu bagi 2 kan. Terus jadi soft flask aku tuh isinya yang minuman itu. Nah, 1 liter berarti kanan kiri itu 1 berapa liter. gram tuh? Wah, kalau detailnya aku nggak tahu sih. Pokoknya satu itu tuh dibagi 2 aja. Oke, 1 pak. Iya, 1 pak. 1 saset. Iya, dibagi 2. Kalau gelnya per 1 jam, terus sticknya gel itu kan kurang lebih 120 lah kalori, 100 sampai 90. Iya, Oh, sih, yang hitam berarti. Iya. Ya, oke. Iya. Ya itu. Ah, Terus ya paling salt stick sama salt stick aku per. oke. 30. Nah, di antara 3 itu, berarti karbo, gel sama salt stick tuh menurutmu yang
paling harus nggak boleh telat dan tidak tergantikan di WS itu apa, Ri? Salstick sih. Salstick ya. Ya itu kayak nyawa banget. Ya, karena aku cukup belajar dari beberapa orang yang elit lah ya. Itu mereka sering skip gel atau aku lagi enak nih, tapi tuh salstick tuh nggak pernah Iya, skip. itu emang kayak penting banget sih. Jadi salstick tuh sebenarnya tuh buat gantiin apa, Ri? Karena kan itu kan garam sih. Elektrolit Jadi, ya. elektrolit. Kita kan kayak keringetan lari jauh. Oke. Sehingga apalagi kita kan larinya kayak lebih dari 10 jam. Sehingga harus ada yang masuknya pun sama sih. Oke. Misal Intake-nya. kayak misal kayak air mineral doang kan nggak cukup. Makanya kalau race aku nggak kram. Karena selalu on time. Tapi sebenarnya tuh kram itu bukan cuman asupan, Iya, sih. betul. Memang endurance levelnya dan memory muscle-nya tuh ya levelnya bisa jadi karena belum. Iya. Misalnya kamu belum pernah latihan dan lari 100 kilo nih. Tapi salstickmu kencang aja tiap 1 jam, ya tetap mungkin kram Iya, kan? mungkin kram, betul. Iya kan? Makanya kayak kompleks sih sebenarnya Iya. dari latihan. Terus juga karena strategi balik lagi karena sampai WS ini tuh segini nih waktunya. Terus plannya tuh bukan satu, jangan bikin satu plan. Karena plan kalau B. kalau bikin satu plan, ya tadi misal kayak kaki aku tiba-tiba sakit, itu kalau plannya cuma satu, itu pasti stres. Makanya aku bikin 3. Oke. Misal A nggak bisa, B masih masuk nih. Oke. Nah, itu. Jadi teman-teman, ini aku cukup senang karena ini sudut pandang yang berbeda. Karena kalau aku dengan kapasitasku, dengan aku yang suka nge-vlog, itu kan range orang di tengah-tengah lah. Ya kan, tengah-tengah ya seperti ini. Tapi kalau ini kan range orang yang performer, yang cari waktu dan atau sebutannya elit lah. Jadi ya hal-hal gini tuh kalau nggak ngobrol sih nggak ngerti. Dan oke lah kamu bikin dan kamu share di IG kan. Tapi seberapa banyak yang nonton kan? Iya. Iya kan, ya nonton pun mungkin begitu lihat anjir tulisan-tulisan sekian Iya. ya kan. Makanya aku juga nggak bisa ya, maksudnya setiap orang tuh memiliki kemampuan fisik dan psikis berbeda-beda. Bukan fisik dan psikis, dan itu juga ini. Oh, iya. Iya kan, loh. Nutrisi itu kita kan to be honest ya, makin mahal hampir semua mau elektrolit, mau salstick, mau gel, mau karbo powder, makin mahal makin bagus kan. Iya. Dan makin memiliki dalam tanda kutip efek samping yang kecil. Iya, betul. Nah, ininya Iya, itu sih yang Iya, paling kan? penting. itu ya balik lagi kita mau apa targetnya kan. Tapi sebenarnya bisa nggak sih, Ri, kalau buat orang yang have fun diganti sama raw food atau hal-hal yang ada di WS itu possible nggak? Bisa. Tapi itu kayak benar-benar harus latihan sih, latihan. Terus kayak tahu gitu ini tuh berapa kayak ya. Jadi mungkin yang susah itu ditakarnya kan. Iya, itu. Karena kalau yang saset ya itu gitu tuh udah kan, ada itunya. iya, dan kita bisa trial berarti ditimbang. Ketika latihan ditimbang. Iya. Nah, masalahnya ketika race nggak bisa ditimbang. Satu pisang aja beda-beda. Tapi ada yang orang luar. Kalau di sini sih Hariri kan Hariri. makan yang solid food terus. Oh, dia nggak pakai gel? Enggak. Serius? Serius. Dia memakannya banyak. Udah nggak pakai tracking pun nggak pakai. Tapi makannya banyak. Nggak semua orang bisa makan banyak juga. Iya. Nah itu juga kendala sih. Nah, ini ngomongin itu juga nih. Terus mual. Itu tuh sebenarnya karena apa sih? Orang kok banyak termasuk aku ya. Aku kemarin di Jadi kan sempat mual karena WS-nya itu kan rada di luar ekspektasi tuh. Nah, ya kita bukan nyalahin ya, cuman di beberapa event tuh kan kelihatan makanan ada apa nih dijabarin nasi atau apa atau buah. Nah, di Rinjani kemarin tuh cuman sendok sama garpu nih. Nah, kita kan nggak ngerti nih kan, dan nggak semua orang bisa istilahnya kayak tanya kira-kira nanti di WS seperti apa. Nah, aku tuh sempat mual. Ya analisa aku tuh mungkin aku antara ngebong telat makan atau karbonya telat masuk. Kira-kira tuh sebenarnya kenapa sih orang pelari kok sampai mual? Bahkan beberapa elit kalau kita lihat tuh begitu mual muntah-muntah kan dia kan sampai ampun-ampun kan, bahkan nyerah lah. Itu kenapa sebenarnya? Kalau aku sendiri pertama nggak pernah mual ya. Oke, yang analisamu berarti. Nah, menurutku sendiri ini misal Nggak pernah orangnya mual lagi. dia terlalu, jadi
contoh di Rinjani nih. Di Rinjani nih aku tuh sesuai pace race tuh effort tinggi tuh cuma sampai ya pas gelap Sama. aja, pas sebelum kena panas lah. Oke. Itu masih high effort. Jadi aku tuh makan gelnya masih per 1 jam. Karena high effort itu. Iya, Oke. jadi pas udah panas kan aku lemah ya. Jadi nurunin ke medium sama Oke. low sehingga si gelnya pun harus dimundurin. Di cut off, dipotong. Dimundurin karena menurutku karena high kan pembakarannya cepat. Iya, iya. Sedangkan kalau medium low ya rendah ya misalnya. Rendah, karena otomatis lebih dikit daripada ketika nge-push lah. Sedangkan ininya energinya masuk terus. Oke. Misal orangnya nih nggak ngeh bahwa dia tuh udah pakai medium sama low effort, gelnya per 1 jam, alhasil kebanyakan gula, metabolismenya rendah, kebanyakan ya jadi mual sih menurutku. Oh, kalau karena telat karbo atau itu mungkin nggak? Susah nggak karena dia nggak pernah, Iya, jadi nggak pernah ngerasain. Makanya aku pun agak Nggak bingung bisa kalau ngomong yang ya. nggak pernah aku alamin. uh. Ini jadi subjektif banget ya. Betul. Nah, ya analisa aku sih gitu karena beberapa orang itu masih belum paham bahwa mana high effort, medium, low tuh gitu. Nah, pas di Rinjani kemarin pas sampai di bawah Now itu, wah aku ini udah medium effort sehingga dimundurin, gelnya udah makin Konsumsinya. dikurang-kurangin. Tapi rada susah ya, bener-bener trail run tuh kompleks tuh. Kompleks Karena kalau kalian nggak ngerasain sendiri itu susah. Susah ya kan? Iya. Jadi, aduh, gila ini udah 1 jam. Iya, makanya aku juga bingung misal kayak pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah aku alamin. Nah itu ya aku paham sih, aku relate. Jadi oke, Fahri suka atau sering podium atau sering ada di top 3 lah. Jadi dia pasti ketika misalnya buka question box atau tanpa buka question box itu pasti ada banyak pertanyaan yang masuk. Itu juga aku kan sering bikin vlog race tuh. Iya. Ya pasti banyak orang yang tanya yang kita tuh nggak ngerti kan. Iya. Nggak semuanya kita ngerti. Iya betul, karena ini kompleks banget, ini Iya. benar-benar kayak gabungan dari banyak disiplin ilmu. Tapi sebenarnya itu yang bikin trail run asik gak sih? Ya itu karena pertama aku suka baca. Menurutku buat teman-teman ini nggak perlu niru teknik uphill, tap aku downhill. Yang bisa ditiru dari aku mungkin rajin baca aja sih. Oke. Kayak dengan pengetahuan itu semuanya jadi rasional. Kalau pakai race strategi itu larinya jadi rasional. Rasional tuh kayak kita nggak perlu ngikutin orang lain. Dan satu lagi kali ya, ketika kita punya pengetahuan rajin baca tuh kan ada data-data yang kita masuk ke otak. Otomatis emosi ketika race tuh lebih terjaga ya nggak sih? Benar-benar. Ya itu contohnya pas kayak yang aku pas SLU aku kayak ke 20 awal-awal. Mungkin misal kayak aku kayak yang dulu aja ya, bahasanya yang dulu. Itu pasti udah panik, udah stres banget dan bakal cepet nentuin DNF ya maksudnya. Daripada malu ke 30 gitu tuh. Nah. Ya oke, paham. Jadi karena kita misal kayak ya pernah sih misal kayak nonton atlet luar, sering nonton atlet luar atau race luar, dokumenter, baca-baca, mereka pun kayak pakai strategi gitu sih. Berarti memang trail run di Indonesia tuh masih amat sangat dalam tanda kutip terbelakang kalau dibanding sama negara-negara lain kan. Iya. Banyak data-data, sport science, padahal kita tuh dianugerahin sama gunung-gunung yang benar-benar luar biasa. Yes. Aku sih nggak ngomong di levelnya Fahri ya, ITRA ibarat kata 650 up sampai range 800 lah. Karena 800 up tuh kan, waduh, itu kan ngeri kan. Bukan orang lagi itu. Jadi kalau di rangeku mungkin 500, 450 sampai 550 lah ya. Itu kita orang Indo itu punya privilege rute-rute teknikal, turunan yang panjang. Itu kita tuh benar-benar bisa nyelipin orang-orang yang mereka tuh di tanjakan tuh kuat. Iya betul. Jadi ya itu sebenarnya ya bener omonganmu kalau kamu bilang analisamu orang Indo itu harusnya secara fisik tidak kalah dengan orang minimal Asia Tenggara lain ya. Karena kalau kita ngomongin bule atau orang Eropa tuh kan secara fisik genetik ya mereka udah ini beda tuh. Ibarat kata mesin BMW diadu sama kita.
langkahnya juga panjang, Iya. tinggi. Kita ngomong tinggi badan nggak ngaruh ke performa tuh bullshit sih menurutku sih. Menurutmu gimana? Kalau untuk Trail, trail ya, ngefek lah. iyalah ya sedikit Kita lah. naik loh, sedikit ya. Ya kita naik dengan misalnya orang 160 lah, sama orang 190, coba bayangin. Stride-nya ya. Iya kan? Ketinggalan. Iya, stride-nya sebenarnya kalau flat itu oke lah, bisa digabungin sama cadence. Nah, kalau uphill Sih, mereka kayak uphill-nya emang. iya, dan oke lah, tapi kan orang yang tinggi itu kan kalau ada yang berobos-berobos nggak bisa. Lah sejauh mana res ada berobos-berobos? Iya. Iya kan? Masih banyak uphill-nya daripada berobos-berobos kan? Apalagi di luar ya kan Iya. udah sering rest di Ranabel luar. banget. Mas Dani ya. Heeh. Gak ada ya. Guys, gila ini udah 1 jam lebih. Aduh, Ri, ini kamu hari ini senggang? Tadi pagi habis latihan. Jadi ini rada slow lah ya. Slow. Oke, mungkin kita masih ada 2 pertanyaan yang aku penasaran banget. Ini kayaknya next aku harus ketemu kamu lagi deh. Kita Ini- harus naik. Ini ngobrolnya sambil naik. masih banyak hal yang bisa diulik yang menurutku sih bisa dibikin episode lah. Nih bahas tentang ini kita spill tentang background Fahri dan kita sedikit bahas tentang rest plan. Fueling masih basic banget lah. Iya. Ya kan, karena kalau masih mau dibedah, wah itu tuh panjang banget. Aku Iya. nggak berani, nggak pulang-pulang gitu. Aku masih terus Semarang. Cuman next, ini kan kamu kan udah mulai ada di top tier elite runners Indo. Kayaknya ITRA Index atau UTMB Index semua ada di top 5 Indo. Enggak, kalau Atau- di totalin masih kayak terakhir dilihat 12 ya. 12, oke. Terus ada nggak rencana atau cita-cita pengen race di luar? Atau ada race tertentu yang kamu pengen kejar gitu? Ada, jadi aku pengen kan karena udah ya lumayan ya, maksudnya nggak banyak tapi udah sering race di Indo gitu. Terus kayak kemampuan orang Indo tuh kayak yang mirip-mirip lah, maksudnya Yeah. kalaupun misalnya ada yang lebih kenceng dari aku, nggak yang jauh banget kayak Oke. kayak. Nah kemarin tuh pas aku di Rinjani kayak ibaratnya kita diayam-ayamin. Aku kan ngejar yang itu yang 100. Nah, Jadi aku satu-satunya yang ngejar 100 sampai Sembalun Rim dia udah terbang gitu. dan nggak ketangkap. Nggak Tapi ketangkep. kelihatan nggak? Kelihatan udah lepas di situ yang 100 kilo itu. Nah, maka dari itu aku pengen suatu hari race di luar negeri, tapi dengan persiapan yang matang. Jadi aku tuh kayak pengen lihat langitnya tuh dengan persiapan yang lebih proper itu kayak masih jauh, yang benar-benar nggak kelihatan atau kayak bisa lah Tercapai. Iya, maksudnya ternyata tuh dengan latihan yang ekstra yang kayak kerja keras sama kerja cerdas, rajin belajar gitu tuh kita udah bisa ngedeketin ya perlahan gitu, meskipun nggak sama kayak step by step gitu. Tapi tuh. sebenarnya pelari Indo tuh bisa sentuh 800-an nggak sih? Bisa Untuk sih, 1-2 tahun ke depan? bisa Bisa ya. Ini Bisa, sekarang kan? tertinggi di berapa? 740, 75? 750 nanda sih. So far ya teman-teman, so far ya, ini yang aku kenal tuh selain Fahri itu ada Nizar yang nggak cuma latihan loh, maksudnya yang ngulik. Nizar Essex. Oh iya. Nah itu kan dia juga, aku seneng gitu loh ngomong sama dia karena nggak sekedar latihan atau ngegas, tapi ada hal. Dan dia tuh, Nizar juga kan bukan orang yang nafsu res kan. Dia baru tahun ini tuh ambil CCC, itu pun karena dapet di Toba. Jadi ya nggak perlu nafsu kalau kita kerjanya performa kan. Satu lagi, kira-kira buat anak-anak Indo, karena kita ngomongin elit ya, khususnya buat orang yang mau terjun dan mau kejar podium, bisa nggak sih full timer atau kerja dari lari, dari hadiah, dari kontrak? Menurut aku nggak bisa sih. Serius? Iya, di trail running ya. Di trail running? Di Indo sekarang ya? Di Indo. Kalau kita ngomongin luar sih Ya sampai udah. banyak orang yang pindah ke Chamonix cuma untuk lari cuy. Maksudnya saat ini ya. Saat ini. Masih belum sih, masih berat lah. Tapi mungkin ya semakin banyak ini kan, sekarang kan kayak eventnya tuh udah makin banyak, terus kayak Hadiah. sponsorshipnya udah dalam artian kontraknya tuh kayak lebih Ya, memanusiakan. jadi pasti bisa. Kalau untuk saat ini kayaknya masih bertahap, kayak harus masih ada sampingan atau apa. Oke. Mungkin kalau maksudnya Fahri itu kalau pure dari elit, dari hadiah dan dari kontrak brand ya.
Iya. Ya kan kontrak misalnya Fahri sama Amazfit atau sama brand sepatu. Tapi mungkin kalau di mix sama endorse mungkin sih bisa. Oh, kayak mungkin ya. Kalau sama endorse bisa sih. Bisa ya? Dalam artian maksud aku kayak cuma dari ngandelin hadiah doang. Oh, enggak. Oh. Maksudku sama kontrak juga. Oh iya, kalau sama itu sih Berarti bisa. Bisa. Oke. Kalau kirain kalau kayak cuma hadiah gitu. Kalau dari satu race gitu sih. Oh enggak sih. Sama ya anggap aja kamu tahun 2026 nih. Ada plan race berapa? Misalnya 7, 8, 6 sama nominal kontrakmu dan segala macam deal itu kan ada pasal-pasalnya tuh. Bisa nggak buat hidup selain buat race gitu loh. Karena kan pola pikirnya kan wah aku dapat kontrak brand untuk orang-orang yang baru tuh kan yang penting aku bisa race. Tapi kan loh kamu kan spare waktu. Oke, umur 20 sampai 25. Ya kalau orang itu punya kerjaan lain. Kalau enggak, itu yang jadi pertanyaanku. Kira-kira bisa nggak nih orang-orang yang sekarang lagi mati-matian belajar atau latihan menyentuh kerja dari lari? Menurutku enggak sih, tetap enggak ya? Tetap enggak sih. Karena masih jauh ya kan. Ya maaf ya, maksudnya kayak di Indonesia olahraga apapun juga kan masih belum ini banget kayak ke atletnya, kayak mulai dari kayak asuransi ataupun apapun. Karena kan apalagi trail running ini kan kayak olahraga berbahaya ya. Ngeri-ngeri gitulah, kayak harus hati-hati banget. Kalau kita ngejar banget kan otomatis kita bakal sering impactnya, maksudnya nggak bisa untuk jangka panjangnya gitu. Kayak mungkin kita 3 tahun, 5 tahun oke, tapi setelahnya ya nggak ada yang tahu. Maksudnya mau atlet ataupun bukan tuh kan tujuan utamanya sehat sih. Daripada kita bagus di muda tapi pas itunya banyak kayak sakit ataupun apapun sih, ya janganlah, lebih baik hati-hati aja. Berarti ya apa nih, ngomongnya susah nih kalau seorang Fahri aja bilang gitu ya. Tapi semoga dalam 2 tahun 3 tahun ke depan mulai bisa ya siapa tahu support pemerintah, support brand, animo masyarakat makin ramai, dan event organizer tuh ada wadah entah dari Alti atau apa yang bisa bikin kita tuh makin safe, makin aman secara regulasi, secara rute, secara track, secara WS semuanya. Jadi kita tuh bisa jadi olahraga dan mungkin profesi yang long term. Nah ya kan. Oke, mantap. Next event apa, Fahri? Main race tahun ini Kaltra ya. Aku latihan persiapan Kaltra, nonton vlog. Ikutnya 60 berarti? Iya, makanya aku sering nontonin. Jadi aku tuh abis latihan tuh suka nontonin. King Tap pas itu nontonin. Kadang kalau aku sambil dicatat sih. Aku sih ngerasa ini jadi bentar lah ya cerita dikit. Aku waktu mau ikut Kagaspa Jepang nggak ada. Begitu ada tuh cuman potongan dikit doang. Jadi repot itu loh. Sementara aku kalau bikin vlog tuh kan ya walaupun nggak detail lengkap tuh kan minimal segini. Iya, jadi ada bayangan juga. Selain dari data kita bisa segini tuh ininya kayak gini. Nah, iya bener. Jujur aku. Itu nontonin terus. Berarti kita bakal ketemu nanti di mewakili kontingen Indonesia sih. Tapi sebelum itu ada long run sih, Dieng Caldera 80 ya. Ya. Tapi goalnya yang high effortnya di Kaltra ya. Di Kaltra sih. Mantap, kita bakal ketemu. Siap. Berarti kita race-nya bareng tuh. Kamu di Caldera, aku Kagaspa tuh waktunya bareng. Dia 80, aku 100. Nanti kita ketemu lagi di Kaltra bulan Juli. Ya. Mungkin itu dulu Fahri. Thank you banget. Ilmunya mantap. Secara penjelasan menurutku ya masih mudah diterima. Tapi kalau teman-teman misalnya kurang paham, ada kata-kata yang kurang oke atau aku bingung nih gimana maksudnya, mungkin boleh tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau enggak, aku bakal colek Mas Fahri buat ayo tuh bantuin jawab. Tapi kalau ada DM as long as lagi senggang dibalas nggak sih? Aku balas. Jadi aku ini juga kayak mungkin banyak teman-teman yang nge-DM. Jadi aku dibatasin. Jadi aku dalam seminggu cuma di hari apa gitu. Megang Instagram atau balas? Kayak ngebalasin sih.
kayak ngebalesin semuanya, tapi aku nih kayak hari ini tadi aku ngebalesin banyak gitu Oh semua. berarti intinya kan kalau pas skip ya mohon maaf. Iya, iya. Ya dan kadang tuh kan ada yang masuk message request tuh kita nggak ngerti gitu loh. Iya. Nah, jadi nggak bisa setiap hari gitu. Oke. Cuma paling seminggu aku 1 kali. 1 kali. Iya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, ini seru banget karena aku minggu lalu atau beberapa hari lalu tuh habis podcast sama Mas Tulip. Hah? Pernah ketemu kan? Pernah. Ngerti kan? Hah. Nggak tau lah ada ilmunya apa enggak, yang penting gaske, omaga gitu-gitu. Omaga. Omaga, cuman nah ini kali ini kita yang soft spoken dan banyak ilmunya. Wah, Menurutku enggak. bahkan aku yang udah 10 tahun lari pun ada hal yang bisa aku kulik di sini. Yang penting bikin rest plan yang proper, Ya, betul. terus nutrisi ditata per WS tuh bakal oke. Kak Gaspa 2 minggu lagi, Caldera juga 2 minggu lagi kan, Ya, kita bisa sama. bikin rest plan yang proper. Dan kayaknya aku kalau rada nggak paham aku japri ya. Ini Wah, kalau siap. kayak gini gimana? Siapa tahu tahun depan bisa Kak Gaspa ya kan. Amin. Oke, mungkin itu dulu untuk Pepper and Sip. Thank you tempatnya. Ini adalah tempat roastingnya mereka. Mereka juga jual biji bean nih full Arabica. Kamu yang Cirebon bisa main ke sini Siap. kalau mau ngopi-ngopi mungkin. Dan buat teman-teman semua, kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis komentar. Mungkin kita bareng-bareng ngomong ke mereka. Tetap sehat, tetap semangat, Ri. Nih, 1, 2, 3. Tetap sehat, tetap semangat. Bye bye.